Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin adalah pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Setelah ayahandanya Raden Ibrahim atau Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Banyak kalangan menyebutnya sebagai ulama karismatik, pemimpin umat yang bijaksana, pejuang maupun negarawan, serta sederet sebutan lainnya. Leluhur Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dari jalur ayah. Kiai As'ad masih tidak kasunanan, sedang dari jalur ibu berdarah bangsawan. Riwayat ini ditelusuri melalui sejarah Madura yang diangkat dari cerita para sesepuh setempat, seperti berikut ini. Di Pulau Madura terdapat 2 desa bernama Malaka, yakni Malaka Bangkalan dan Malaka Sampang. Begitu juga desa Cendana, ada desa Cendana Kuanyar Bangkalan dan ada pula Cendana Kadur di Pamekasan. Menurut keterangan Kiai Haji Sarkawi, pendiri pondok pesantren Guluk-Guluk, riwayat desa Cendana Kadur Pamekasan itu tak bisa lepas dari peran penting Raden Cendana Kuanyar Bangkalan. Bahkan Cendana Kadur boleh dikatakan merupakan keturunan dari Cendana Bangkalan dan Sunan Malaka Bangkalan maupun Sampang, yang tak lain adalah putra dari Cendana Kuanyar. Dari cerita itu tersebutlah nama Sunan Malaka Madura. Lantas, siapa sebenarnya Sunan Malaka Madura itu? Menurut keterangan, Sunan Malaka Madura adalah Raden Aryo Jakandar, ayah dari Dewi Hirat, istri Raden Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Bonang. Perkawinan antara Raden Makdum dan Dewi Hirat dikaruniai seorang putri bernama Dewi Ruhil, sedangkan Sunan Gunung Jati yang menurut keterangan ini adalah putra Maulana Ishak, yang berarti saudara seayah dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Kawin dengan Dewi Hisa yang juga putri dari Raden Aryo Jakandar atau Sunan Malaka Madura. Sedangkan kakek Kiai As'ad adalah Kiai Ruham bin Kiai Nuri atau Ihsan Sumber Anyar, putra menantu Kiai Zubair Sani bin Kiai Ahmad. Kiai Ahmad adalah putra Sayyid Abdul Alam Palajan Camplong Sampang, yang tak lain adalah anak dari Pujuk Cendana. Pujuk Cendana sendiri adalah putra menantu Raden Aryo Jakandar atau Sunan Malaka Madura. Itulah silsilah Kiai As'ad dari jalur ayah. Dari uraian itu terlihat bahwa Kiai As'ad masih tidak kasunanan. Sedangkan dari jalur ibu tersebutlah nenek Kiai As'ad bernama Nyai Nursari, istri Kiai Ruham yang dikenal dengan nama Hajjah Khotijah. Ia adalah putri dari Kiai Ismail, generasi kedua penerus pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan. Kiai Ismail adalah keponakan Kiai Mahalli, pendiri pesantren Kembang Kuning, yang pada tahun 1619 Masehi diangkat sebagai anak angkat. Kakek Kiai Ismail adalah Kiai Nuruddin Gunung Tinggi Pakong, yang tak lain adalah keturunan Bendoro Saud alias Tumenggung Tirto Negoro Adipati Sumenep, yang juga keturunan Pangeran Ketandur atau cucu dari Sunan Kudus. Singkatnya, dari jalur ibu Kiai As'ad masih keturunan bangsawan. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin lahir pada tahun 1897 Masehi atau 1315 Hijriah di Mekah. Ketika berusia 6 tahun, ia diboyong ayahnya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, kembali ke tanah air bersama ibunya.
Hajjah Maimunah. Setelah menetap beberapa tahun di Kembang Kuning, ibunya wafat dan dimakamkan di belakang mihrab Masjid Talang Pamekasan. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin mondok di Banyuanyar di bawah asuhan Kiai Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid. Setelah ikut membantu ayahnya mendirikan Pondok Sukorejo, Kiai Haji As'ad yang kala itu berusia sekitar 16 tahun dikirim ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Di tanah suci ini, Kiai Haji As'ad diterima sebagai murid madrasah Saulatiyah. Di samping belajar di madrasah, ia juga berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Bakir, Syekh Sarif Asy-Syinkiti. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, pada tahun 1924, kala itu Kiai Haji As'ad berusia sekitar 25 tahun, kembali ke tanah air. Meski begitu, ia merasa belum cukup ilmu untuk membantu mengajar di pondok. Karena itu, setibanya di tanah air, Kiai Haji As'ad kembali menjadi santri perantau dari pondok satu ke pondok lainnya. Di antara pondok-pondok tua yang pernah disinggahi Kiai Haji As'ad adalah Pondok Banyuanyar, baik ketika diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid maupun Kiai Haji Abdul Hamid. Pondok Sidogiri Pasuruan di bawah bimbingan Kiai Haji Nawawi. Pondok Buduran Panji Sidoarjo di bawah pimpinan Kiai Haji Hozin. Pondok Bangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Holil. Pondok Tebu Ireng Jombang asuhan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Di Pondok Tebu Ireng itulah Kiai As'ad memperoleh kesan mendalam sebagai seorang santri. Menurutnya, Tebu Ireng merupakan pondok yang paling berpengaruh bagi pembentukan kepribadiannya. Bahkan setiap menyinggung pesantren Tebu Ireng, beliau tak putus-putusnya menyebut Hadratus Syekh Hasim Asy'ari sebagai guru terakhir yang paling banyak membentuk wataknya. Kiai As'ad menceritakan pengalamannya sebagai mediator menjelang berdirinya NU. Beliau menggambarkan betapa susahnya mendirikan Jam'iyah Ulama tersebut, hingga Kiai Haji Holil Bangkalan Madura perlu 2 kali mengutus dirinya pergi ke Tebu Ireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu pelambang-pelambang kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari. Waktu itu Kiai As'ad memang sedang nyantri di pondok Kiai Haji Holil Bangkalan. Peran inilah yang kemudian dinamakan sebagai mediator berdirinya NU. Ketika kota Hiroshima diledakkan dengan bom atom oleh Amerika Serikat, dan kemudian pada permulaan Agustus 1945 kota Nagasaki diperlakukan serupa, maka tentara Jepang yang sedang berjaya di Asia Timur Raya mendadak lumpuh. Di Indonesia pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat, dan bangsa Indonesia kemudian menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Meski sudah menyerah, banyak tentara Jepang di berbagai daerah yang masih bertahan. Disinilah kemudian terjadi pertempuran lokal antara para pejuang nasional dan tentara Jepang. Di Karesidanan Besuki misalnya, tentara Jepang kala itu tak mau menyerah begitu saja. Mereka tetap bertahan di markas Garahan Jember. Menghadapi sikap tentara Jepang yang tetap bertahan dan tidak mau menyerah, beberapa kekuatan rakyat menyusun strategi untuk mengusirnya dengan paksa. Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat Karesidanan
Besuki mengadakan rapat kilat, menunjuk wakil mereka untuk berunding dengan pihak tentara Jepang agar secepatnya meninggalkan Garahan. Rapat menyetujui 4 orang, Residen Bondowoso Suryadi, Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, Kiai Dofir, dan Kiai Munir, keduanya dari Jember. Keempat tokoh ini dipercaya untuk mengusir tentara Jepang yang ada di Garahan. Sebelum Kiai As'ad melanjutkan perjalanan ke Garahan, beliau mampir dulu ke Sumber Waringin, Jember, memberitahu Kiai Umar bahwa ia mendapat tugas mewakili masyarakat Besuki, terutama dari kalangan Islam, untuk mengusir tentara Jepang yang masih bertahan di Garahan. Kiai Umar, yang kala itu pengasuh pondok pesantren Sumber Waringin, menyatakan salut dan bersama-sama santrinya mendoakan agar perjuangan Kiai As'ad berhasil. Setelah bertemu Kiai Umar, berangkatlah Kiai As'ad menuju Garahan. Namun, seperti diceritakan Kiai Khotib, putra Kiai Umar, dalam perjalanan itu Kiai As'ad sempat merasa was-was, khawatir kalau tentara Jepang tak mau angkat kaki meninggalkan Garahan. Sebab jika ini terjadi, barisan pelopor yang dibawa Kiai As'ad akan melakukan tindakan kekerasan yang akibatnya akan menelan banyak korban. Lagi pula, senjata yang digunakan barisan pelopor waktu itu hanyalah pedang, golok, celurit, bambu runcing, dan senjata konvensional lainnya. Sedangkan tentara Jepang dipersenjatai bedil, mortir, pistol, dan senjata modern lainnya. Di saat risau itulah tiba-tiba terjadi peristiwa agak aneh. Dalam perjalanan menuju Garahan, tiba-tiba Kiai As'ad terhenti. Tubuhnya terasa lemas, lantas tertidur. Tapi tak lama kemudian bangkit lagi. Ketika salah seorang anggota barisan pelopor menanyakan tentang kesehatannya, Kiai As'ad mengatakan baik-baik saja. Hanya saja ia merasa didatangi seorang gurunya dari Mekah, yaitu Syarif Muhammad bin Gulam al-Singkiti al-Maghribi. Menurut Kiai As'ad, sang guru itu berkata, "Mukmin, mukmin, mukmin," lalu menghilang. Kejadian itu ternyata cukup berarti bagi Kiai As'ad. Keraguan-keraguan yang dipikirkan tadi mendadak sirna dengan membaca "Ya mukmin." Kiai As'ad yakin perjuangannya akan berhasil bersama barisan pelopor. Ia kemudian dengan tegar melanjutkan perjalanannya menuju Garahan. Sekitar pukul 8 pagi dimulailah perundingan antara pihak Jepang dan masyarakat Besuki. Dari pihak masyarakat, yang pertama angkat bicara adalah Suryadi, Residen Bondowoso. Seperti sudah diduga bahwa Suryadi mesti meminta agar tentara Jepang segera meninggalkan Garahan. Tapi Jepang tetap bersikukuh mempertahankan posnya. Lalu Kiai Munir angkat bicara. Hasilnya sama, tentara Jepang tetap tak mau mengubah pendiriannya. Sebagai wakil rakyat, keempat tokoh itu mulai merasa dilecehkan. Segera Kiai Dofir tampil menggantikan Kiai Munir. Tentara Jepang malah berkoar akan menembak jika masih dipaksa hengkang dari Garahan. Khawatir misi pengusiran gagal, Kiai As'ad kemudian mencoba menyadarkannya. Disinilah terjadi perdebatan sengit antara Kiai As'ad dan pihak Jepang. Pihak Jepang ngotot bertahan karena mengaku panglimanya sudah mengadakan pembicaraan dengan Soekarno. Mendengar ucapan itu, Kiai As'ad langsung berteriak, "Saya tidak tahu Panglima, tidak tahu Soekarno. Negeri ini milik bangsa Indonesia, bukan milik Jepang dan bukan milik Bung Karno. Dan kamu semua harus segera meninggalkan negeri ini," sentak Kiai As'ad sambil menggebrak meja. Sungguh di luar dugaan, gertakan Kiai As'ad itu ternyata cukup ampuh.
Beberapa wakil Jepang yang berunding kala itu langsung gemetar dan bersedia tanda tangan persetujuan pemulangan tentara Jepang hari itu juga. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 November 2016 sesuai keputusan Presiden nomor 90/TK tahun 2016. Penganugerahan gelar ini sebagai penghargaan atas perjuangannya melawan penjajah serta kontribusinya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama dan mempertahankan persatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Saya, NH Galeri Literasi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.